dibuang, Dek? Cangkang telurnya. Ya dibuang lah Mbak, kan sampah. Ini sampah bukan sembarang sampah, Dek. Ini sampah bisa menghasilkan cuan loh. Kok bisa sih Mbak? Cuman gimana? Mau tahu caranya sampah ini bisa jadi cuan? Ayo ikut Mbak. Oh ya, sebelumnya kita sapa dulu dong Sobat TF. Halo Sobat TF, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat TF dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sobat TF tahu kan? Aku punya kebun yang ditanami beberapa tanaman buah dan bunga. Nah, sudah menjadi kebiasaan aku ketika setiap kali habis masak, aku selalu ngumpulin sampah dapurnya untuk diolah menjadi pupuk organik. Di antaranya, ini dia sampah dapur yang aku kumpulin dalam waktu beberapa bulan. Cangkang telur. Cangkang telur mengandung 97% kalsium yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, terutama pada tanaman buah dan bunga. Beberapa fungsi kalsium pada cangkang telur diantaranya adalah meningkatkan pertumbuhan pada dinding sel tanaman. Kedua, itu mencegah kerontokan pada tanaman buah dan bunga. Nah, ketiga, mencegah serangan hama yang terdapat pada tanaman, biasanya hama seperti siput, keong, cacing, dan lain sebagainya. Banyak seringkali aku menemukan beberapa siput di tanaman-tanaman aku itu mereka gigitin akar-akarnya, sebatang-batangnya gitu, jadi pada besar. Kalsium yang terdapat pada cangkang telur juga bisa membuat tanaman menjadi lebih kuat dan tidak mudah rontok. Juga bisa meningkatkan pH tanah. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai ke tahap proses mengolah cangkang telur ini menjadi pupuk organik. Pertama-tama, nih cangkang telur yang sudah disiapkan, kita bersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih ya. Sela-selanya, dalam-dalamnya, sampai benar-benar bersih ya cangkang telurnya, agar terbebas dari patogen yang nantinya bisa merusak tanaman. Jadi kita siram satu persatu, siram secara merata ya, bersihkan. Jangan lupa dalam-dalamnya juga tuh, dalam-dalamnya. Setelah cangkang telur dicuci bersih, sebaiknya dijemur di bawah sinar terik matahari minimal sehari atau 2 hari lebih baik. Jadi semakin dia kering, semakin dia baik. Hanya ada cara lain yang lebih cepat karena saya mau cepat-cepat mau diproses. Jadi ada cara lain selain dijemur di bawah sinar terik matahari, yakni cara keduanya itu disangrai atau digoreng tanpa minyak atau di oven. Nah, kali ini saya mau habis dicuci bersih tadi, saya mau sangrai aja biar lebih cepat ya. Yuk. Sobat TF, ini aku sangrai sambil aku ya bahasanya duduk-duduk sambil aku tekan-tekan biar dia oh ya Sobat TF, nih aku kasih tahu ya, kalau misalnya Sobat TF merebus telur itu air rebusannya, air bekas rebusannya jangan dibuang,
Buat apa? Nah itu juga bagus buat tanaman, karena rebusan telur itu dia juga mengandung 0,2% sekian gitulah ya, pokoknya kalsium, mengandung kalsium, walaupun hanya cuma sedikit tapi lumayan ya, daripada dibuang sayang, mendingan air rebusannya dikocor ke tanaman, ditaruh ke media tanaman, itu bagus banget beneran, daripada sayang daripada dibuang. Nah ini sebentar lagi udah mulai mengering. Nah ini udah kering ya Sobat TF. Setelah kering, matikan kompornya, terus masukkan ke blender. Udah ya. Sebaiknya sih tunggu sampai dia agak dingin ya, jadi jangan di blender panas-panas, ini udah dingin. Kita tutup. Setelah menjadi serbuk, panas banget ini. Kita tuangkan ke wadah. Nah ini Sobat TF, cangkang telur yang sudah menjadi serbuk ya, sudah menjadi serbuk halus ya, Masya Allah tabarakallah. Nah sebenarnya cangkang telur yang sudah menjadi serbuk ini bisa langsung diaplikasikan ke media tanam, ditaburkan gini aja ke seluruh media tanam. Tuh, sekitar pot ya ini. Cuma kalau langsung diaplikasikan seperti ini, itu sifatnya slow release, pupuk slow release, artinya proses penyerapan pada serbuk cangkang telur ini, itu penyerapannya membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dia bisa terserap pada tanaman gitu. Sebenarnya bagus juga untuk tanaman, tapi untuk tanaman yang baru mulai menanam. Nih contohnya ini. Nih, pot ini saya sudah siapkan benih sawi, kemarin saya udah tebar, jadi itu nggak apa-apa ditebarkan sekeliling sini aja, itu nggak apa-apa, nanti dia terurainya. Dia bagus untuk menyubur tanaman, walaupun sifatnya slow release ya, untuk pada awal menanam itu bagus, nggak apa-apa. Nah ada cara yang lebih efektif, lebih bagus untuk diserap tanaman, terutama pada tanaman yang akut. Nih misalnya tanaman akut seperti ini ya, yang daunnya menguning, ini berarti tandanya dia kekurangan kalsium. Itu bisa diberikan, tapi ada caranya. Saya akan ngasih tahu caranya yang lebih bagus untuk menjadi pupuk organik yang lebih bagus untuk tanaman. Nah ini ya Sobat TF, pupuk organik yang lebih bagus untuk tanaman biar tanamannya tidak terutama pada masa generatif, masa pembuahan atau pembungaan. Ini caranya seperti ini. Sudah disiapkan 1 liter air, ada jeruk lemon. Kalau nggak ada jeruk lemon, cuka juga nggak apa-apa. Ini 1 sendok serbuk cangkang telur, kita masukkan ke sini 1 liter. Kemudian perasan, perbandingannya 1:1 ya. Ini perasan jeruk lemon 1 sendok aja, jangan terlalu banyak. 1 sendok. Kalau nggak ada jeruk lemon, pakai cuka ya. Dimasukkan ke air 1 liter, diaduk hingga rata. Diendapkan selama kurang lebih 1 hari atau 2 hari. Baru nanti bisa diaplikasikan pada tanaman, itu bagus banget. Jadi nanti buahnya lebih lebat, tidak mudah rontok. Untuk bunga juga nanti bunganya jadi tahan lama, lebih kuat tanamannya ya, seperti ini. Nah ini dia larutan yang sudah dicampur serbuk cangkang telur dan perasan jeruk lemon. Ini kita endapkan dulu sehari semalam, besok baru aku siramin ke semua tanaman aku gitu ya. Jadi Sobat TF, mulai sekarang jangan buang cangkang telur. Cangkang telur jadi cuan.